Lebih suka menembak atau ditembak? Apa dulu nih konteksnya? Lebih suka Saya lebih suka ditembak sih sebenarnya. apa tadi? Tuh kan? Aw. Kode. Masih tetap berjalan, cuman nggak semasif dulu kalau Kenapa? sekolah. Karena Apa nggak ada ini apa donaturnya gitu? ya itu dia. Kok tahu sih? Langsung ya, oke. Susah nggak sih jadi ini apa cari jodoh? Dapetin jodoh? Jodoh. Mhm. Susah. Siap ya? 3, 2, 1. Kurang bareng. Sekali ya. 3, 2, 1. Yes. Oke. Alhamdulillah saudara sekalian, Dokter Gadis. Oke. Saya ke situ. Ya. Oke. Saya nggak perlu kenalin siapa tamunya karena sudah ada di thumbnailnya YouTube kan ya. Gitu. Tapi saya bersyukur banget bisa kedatangan seorang Mojang Kabupaten Bandung 2017. Dokter Kori Lestari. Selamat datang Dokter Kori. Hai, selamat datang. Kok selamat datang? Kok selamat datang sih? Kacau deh. Tapi benar pertanyaan pertama, kan Dokter Kori perempuan kan ya? Iya, menurut. Enggak, yang jadi pertanyaan kenapa namanya Kori? Saya kan Korea. Oh iya. Itu Bener kan? Iya kan? baru kepikiran tapi. Izinkan saya ya di dalam di repot ini. Repot ini adalah restorasi podcast, di mana nama repot ini yang menciptakan adalah Om Kim. Iya, bener namanya. Iya dulu ngomongin repot. Kita bikin repot ya, repot restorasi podcast. Kita buka IG-nya Kori Lestari. Ada satu pertanyaan yang menggelitik banget sama saya, yaitu pernah kapok Pernah kamu apa? dengan yang namanya tanda tangan. Oh, oke. Bolehkah ceritakan soal itu? Aduh. Pertanyaannya dalam banget ya. Luis. Jadi gimana tuh ceritanya? Jadi dulu Mhm. pernah membuat suatu usaha, which is kan di situ pasti ada tanda tangan. Yang klinik yang sekarang ini bukan? Bukan. Beda lagi. Jadi di situ karena terjadi sebuah miskomunikasi Aha. yang membuat karena tanda tangan tersebut membuat sangat-sangat takut karena kan pasti Oke. berhubungan dengan hukum dan lain Hukum segala sebagainya. macam. Itu sih sebenarnya. Ini abu rokoknya di. Iya. Abu itu rokok sih. saya barusan dari. Ya itu sih yang jadi takut. Jadi tapi dari situ ada makna, jadi mungkin kita harus lebih berhati-hati ketika Ya. memutuskan. Tapi sesuatu. sempat ada kerugian nggak situ? Alhamdulillah. Nggak. Alhamdulillah ya. Jadi, tapi benar-benar itu bikin trauma gitu. Agak sedikit takut aja sih. Oh gitu. Tapi nggak yang takut terus jadi nggak berani lagi untuk Tapi waktu itu mencoba. sempat tanda tangannya sempat nggak? Sempet. Di atas materai. Di atas materai. Edan. Iya, di atas materai dengan notaris, ya kan. Kontrak atau apa sih itu? Janjian apa, kerjasama gitu? Iya, Oh, iya. kerjasama. Tapi Oke. sekarang alhamdulillah sudah selesai. Ya. Oh sempat jadi kasus panjang gitu. Enggak, bukan kasus panjang sih, Terus? cuman biasalah marah-marah lucu. Oh. Anak muda biasa. Dengan teman kuliah atau teman dengan Ada siapa? dengan rekan. Dengan Tapi rekan. sekarang maksudnya tuh silaturahminya masih Sekarang fine bagus aja. aja, Udah clear kan di Udah sana? clear. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kita sekarang berjalan masing-masing, ya saling mendoakan masing-masing dengan usahanya masing-masing. Mhm. Ya, jadi oke, nggak ada masalah, alhamdulillah. So far so good. Oke, ini Dokter Kori ya tahulah dokter ya, tapi saya nggak akan ngomongin soal kesehatan lah ya, gitu ya. Alhamdulillah. Gagal lah, udah pasti udah sangat jenuh lah ngomongin soal kesehatan itu, ngomongin yang lain. Saya mau ngebuka ininya, IG-nya. Kalau lihat dari IG ini, Dokter Kori banyak banget aktivitas pakai P, ya. Pasti orang Sunda ya? Oh, enggak, saya mah orang Ambon. Yang pasti pernah diwawancara sama berbagai media. Aduh, Antv, iya. Trans TV, Iya. Tribun Jabar. Iya. Oke, yang terakhir ya Tribun Jabar Iya, kemarin ya. Keren tuh. Yang di mana di Hara ya? Hara. Hara ya. Terus
aktivitas lain menembak. Iya. Lebih suka menembak atau ditembak? Apa dulu nih konteksnya? Lebih suka Saya lebih suka ditembak sih sebenarnya. apa tadi? Tuh kan? Au. Kode. Oke ya. Jadi maaf ya pemirsa, sini banyak yang nonton dan semuanya para cowok semua di sini ya. Ada. Aduh. Tapi ada yang keren di sini. Apa? Tapi udah disebutin sih waktu diwawancara di Tribun Jabar, umur 22 tahun sarjana kedokteran, SK atau udah dokter? Sudah dokter. Udah dokter ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa kok nggak ambil spesialis tapi malah ngambilnya S2-nya MM? Oke. Seru. Kenapa? Why? Jadi sebenarnya ya spesialis itu tujuannya pasti mau jadi spesialis. Cuman Oke. kenapa ngambil MM itu karena kan cita-cita dari kecil pengen jadi pengusaha. Oke. Sedangkan karena basicnya belajar medis, setidaknya waktu itu kepikiran kenapa nggak belajar dulu ilmunya. Jadi biar nggak mentah banget pada saat terjun Pas di dunia di bisnisnya itu. gitu. Itu sih tujuannya. Terus tujuannya masuk ini tuh ya buat nambahin ilmu, nanti nabung gitu buat bekal nanti spesialis. Tapi emang sekolahnya emang speednya emang tinggi banget ya? Apanya? Kedokteran berapa tahun? Kedokteran 5 tahun. 5 tahun sampai dokternya. Iya. Kemudian S2-nya juga lebih cepat S2-nya kan? iya, lebih cepat setengah. Satu gila. Terus aku ambil S2 pada saat koas. Waktu pas koasnya Jadi pas itu. pada saat koas sambil S2. Jadi beriringan pada saat lulus dokter setahun kemudian dapat S2. Koas di Hasan Sadikin atau di Majalaya? Di Hasan Sadikin. Hasan Sadikin. Kalau Majalaya mau udah jadi Majalaya udah internship itu. oh intensif. Nah, makanya saya tadi dikirimin sama Pak Ketua CV-nya. Ada satu pertanyaan. Apa? Apa bedanya Apa nih? internship sama internship? Ih, baca sendiri tuh. Oh ini salah ketik Pak. Oh, salah ketik. Typo. Oke ya, ternyata typo. Typo Oke, saudara-saudara. boleh typo juga ya. Ya, mohon maaf. Mohon maaf. Oke. Jadi dari kecil benar-benar udah tinggalnya di daerah banjir, Iya. ya. Sekolah di Cibadak, SMP 1 Balai Endah sampai SMA juga. Nah, ini. Apa rasanya tinggal di daerah banjir? Ini benar-benar kita sana sangat romantis gitu. Ujian segala itu. Apa Suasananya rasanya? cakung banget ya. Benar luar biasa ya. Tapi karena udah biasa banjir makanya udah nggak aneh lagi sih kayaknya. Sebenarnya agak apa ya? Masa sih? Karena susah akses, terutama susah akses. Nggak, yang menjadi pertanyaan kok nggak pindah-pindah sih? Iya banyak faktornya dong. Ya itu. Pertama karena memang di kampung itu, jadi satu kampung itu kan keluarga. Ya biasalah kalau orang zaman dulu diajak pindah nggak mau karena kan udah Ya. kumpul gitu. Terus yang kedua kalau misalnya mau pindah kan perlu banyak biaya juga di situ. Tapi bukannya udah di nggak tahu nih benar atau enggak sempat dijanjiin sama pemerintah katanya mau udah disiapin tempat tinggal baru atau gimana? Belum, tapi mungkin itu ya rencana, tapi masih rencana? secara eksekusi belum gitu. Tapi ada beberapa wilayah yang memang sudah dilaksanakan, wilayah-wilayah yang memang terkena itu loh. Dan kabarnya nolak enggak? Ada mungkin ada beberapa yang nolak. Why? Kan nggak enak tiap tahun atau terbiasa dapat bantuan. Itu nggak sepenuhnya real, yang itu nggak. Tapi memang ada kan? Tapi mungkin ada. Tapi ada kan? Ya memang ada lah. Terus kenapa tuh? Kok apa namanya? Emang belum nyampe gitu programnya atau gimana? Secara program sampai ya. Karena tapi untuk yang pemindahan tempat tinggal itu hanya untuk wilayah-wilayah yang memang terkena apa sih namanya? Dampak Ya, terdampak itu. Terus ya si tanahnya tuh apa istilahnya aku lupa. Itu nggak kalau yang di tempat keluarganya Dr. Paris sendiri gimana itu? Nggak keluar di tempat tinggalku nggak kena itu. Nggak kena dampaknya, nggak? Nggak kena dampak. Oh. Tapi aksesnya iya. Karena saya selama kuliah kan saya kuliah di Desa Telkom, rumah di Koponya. Setiap akhir tahun tuh selalu berangkat kuliah itu pakai perahu. Iya. Betul.
Ngalamin juga nggak? Alami dong. Sekolah gitu? Iya. Oh iya? Alami. Waktu kuliah aku pakai perahu. Oh iya, ngedayung sendiri gitu. Sampai aku punya perahu. Serius? Sekarang masih ada? Ada. Serius? Kalau banjir ya dipakai dong. Ternyata ya. Jadi makanya mencari perahu sekarang ya. Iya. Iya, Jadi, Kit- jadi kalau untuk Hujanan ya? untuk rumah-rumah Keren yang lagi biar ini, biar untuk rumah-rumah romantis. yang direlokasi itu tuh untuk daerah-daerah atau tanah-tanah yang dipakai tempatnya atau wilayahnya untuk relokasi. Apa sih istilahnya, kan sekarang ada danau retensi. Ya. Nah, si wilayah-wilayah Emang yang udah jadi gitu? belum Belum, kan? masih proyek kan. Tapi untuk tanah-tanah yang memang kena proyekannya itu mereka baru pindah. Tapi untuk yang nggak kena ya Oh. gitu. Jadi nggak semuanya ditawarin ya? Karena Iya. yang cuma yang kenanya doang ya? Iya, yang tawarin? iya betul. Oke. Saya suka banget ngobrol sama Dr. Kori karena juga dilihat dari sini kan terbiasa nyanyi ya. Jadi sudah ini sangat sensitif terhadap mikrofon. Aduh. Oke. Jadi kalau misalnya agak-agak jauh dikit langsung coba merapikan posisi dengan mic-nya. Nah, tentang nyanyi. Kalau hobi nyanyi dari kapan itu mah pertanyaan biasa. Nah, saya pengen tahu nih. Dengar nih katanya mau rilis single. Oh iya. Oh ya? Iya. Boleh nggak sih? Ada nggak sih ini contohnya? Contoh lagunya ada nggak? Contoh lagu ada. Tapi aku kasih intronya aja ya. Oke, intro dulu dong ya lah kan nanti Biar kan penasaran. Iya. Gitu. Aku kasih intronya aja. Kasih intro lagunya aja ya. Sampai song 1 lah. Ini bukan headset, ini mikrofon. Tapi sedih banget gitu. Apanya? Kok terkesan sedih gitu. Tadi dulu kan belum ada vokalnya masuk. Iya kan biar Oh iya, penasaran. intronya dulu. Oke. Intronya dulu. Jadi lagunya dibilang sedih tuh enggak. Jadi lagu ini saya ciptakan. Saya ciptakan. Oh sebenarnya bener nyiptain sendiri? Iya, ciptaan sendiri. Serius? Iya. Aransemen? Aransemen Sama ada teman-teman? ada sama teman-teman sama tim ada gitu. Tapi kalau memang konsepnya akustik gitu ya? Konsepnya ya akustik. Akustik Untuk itu. yang ini akustik. Terus apakah yang menginspirasi lagu itu? Saya bikin lagu ini karena kan sekarang kondisinya lagi pandemi gitu Oke. loh. Jadi lagu ini dibuat sesuai dengan kondisi pandemi gitu. Kan bukannya pandemi udah mau habis Apanya? pandeminya? Ya tapi kan terinspirasi. Oh inspirasinya dari pandemi yang udah lama selama ini gitu ya? Udah Betul. setahun Ya mudah-mudahan ya. memang cepat berakhir gitu loh. Ah. Tapi kan dampak dari pandemi ini tuh banyak. Nah lagu ini saya ciptakan supaya kita tuh gak boleh menyerah gitu, walaupun kondisinya Iya. sekarang kan banyak orang yang di PHK, orang jadi susah sekolah gitu kan. Terus ya banyak lah dampaknya, baik dari segi ekonomi sosial ya kan. Mana ya? Jadi lagu ini dibuat supaya kita semua tuh jangan menyerah gitu loh terhadap iya? keadaan dan tetap berserah sama yang di atas tentunya. Amin. Gitu. Apa yang diharapin dari lagu itu nanti? Kedepannya apa mau dijual kah atau mau bagaimana? Sebenarnya saya bikin lagu ini bukan untuk komersil, Bukan untuk komersil. hanya untuk mendedikasikan. Kalau saya mendedikasikan lagu ini untuk rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan nakes terutama, dan untuk seluruh orang yang ada di sini ya, gitu loh. Karena kan ini sangat-sangat global ya impactnya Iya. gitu. Jadi saya mendedikasikan buat kita semua, gitu. Untuk masalah komersial dan lain sebagainya itu udah Ya urusan belakang lah ya itu namanya. nggak dipikirin. Nggak dipikirin ya. Tapi ya jujur saya nggak nyangka sih, kan saya kan ngambil bahan kita ngobrolnya dari Instagramnya Dr. Kori ya. Mm-hmm. Kalau nyanyi mah udah banyak banget lah, dan emang suaranya enak banget lah. Dan iya serius emang. Kalau saya suka jujur ya, dari semua pose yang ada di Instagram ini yang saya suka pada saat Dr. Kori lagi nyanyi, karena benar-benar kelihatan dari hati gitu loh. Aduh. Beda ya kalau misalnya nggak di foto atau gimana yang pose gimana gitu kan. Iya, Apalagi kan alumni Mojang kan udah terbiasa dengan dunia permodelan juga kan ya. Oke. Nah ya kan, tapi pas saat nyanyi kalau saya lihat di situ keluar aslinya gitu loh. Aduh. Beneran serius. Aku. Enggak beneran Jadi ada. halus.
Minum. Tapi yang saya suka sama Dr. Cory kalau pada saat nyanyi itu suara low-nya dapat banget, ngebassnya dapat banget. Masa sih? Beneran serius. Aduh. Gitu. Jadi itu yang apa namanya, yang bikin orang betah untuk denger. Oh ya? Yang Bapak produser, hai. boleh Canda-canda. dicek ya Instagramnya @corylestari ya, pakai Q ya. Cory Lestari, QORI ya. Oke. Terus mana lagi nih? Banyak loh. Saya udah nyiapin banyak tadi teh. Namanya nggak yang saya tuh jarang-jarang ketemu sama seseorang perempuan cantik dan apa namanya, care juga sama yang namanya pendidikan, terutama pendidikan pribadi ya. Apalagi punten aja SD, SMP, SMA di kabupaten, tapi masuk Unpad dan cepat banget. Ya makanya saya jujur jarang banget. Bahkan yang saya sangat-sangat terkesan banget sampai bikin apa yayasan ya? Ya, di sekolah. Apa kabar di sekolah sekarang? Sekarang di sekolah masih tetap berjalan, cuman nggak semasif dulu kalau di Kenapa? sekolah. Karena Kapan nggak ada ini apa donaturnya gitu? ya itu dia. Kok tahu sih? Langsung ya, oke. Itulah, jadi memang ada banyak masalah di situ. Nggak, itu sistemnya gimana sih di sekolah tuh? Jadi mendanai orang yang anak-anak yang putus sekolah atau ya gimana? Harapannya memang seperti itu. Harapannya. Tapi Tapi prakteknya? yang prakteknya sekarang itu kita lebih bikin kayak kampanye pendidikan. Jadi bagaimana kita meningkatkan motivasi anak-anak, terutama anak-anak yang tidak mampu, supaya mereka punya semangat gitu untuk sekolah. Gitu. Karena kalau misalnya mereka biasanya kan patokannya, aduh karena saya nggak mampu, saya nggak bisa sekolah tinggi. Itu tuh semua bisa ditepis. Karena apa? Karena saya tuh buktinya gitu loh. Saya kan juga biasa aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang kita kuat sama mimpi kita, misalnya kekeh gitu ya semua juga bisa kalau kita usahakan gitu. Walaupun kendalanya biaya. Betul. Gitu. Nah, di sekolah ini tuh sebenarnya tujuan akhirnya adalah kita bisa memberikan akses pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu. Gitu. Terus apa namanya? Ini kan idenya keren banget nih. Idenya keren banget. Nah, emang nggak ada gitu apa namanya, penyandang dana atau siapa yang tertarik untuk? Sejauh ini belum. Kenapa? Mungkin nggak ada benefitnya? Nggak, mungkin siapa tahu bisa bikin kayak semacam skema beasiswa di mana nanti yang beres bisa ditarik ikatan dinas betul. gitu. Iya, saya sih tujuannya seperti itu. Jadi tujuannya pertama kan kita bikin kayak kampanye pendidikan. Terus kita berikan akses dia beasiswa. Ya kalau misalnya ada donatur, mudah-mudahan gitu. Nanti si anak-anak yang hasil lulusan ini ya kita bisa salurkan untuk bekerja. Nanti ketika dia sudah ekonominya dia sudah baik, dia bisa memberikan bantuan lagi untuk adik-adik selanjutnya. Jadi kita muter gitu. Iya, bukannya akses CSR banyak sih? Iya sih. Gitu masih belum ada itu. Masih. Tapi udah ada kan ya, beberapa anak yang udah dibantu udah ada kan? Tapi sejauh ini untuk yang secara beasiswa membiayai itu masih belum ya. Tapi yang kita berikan akses untuk misalnya, ini di sini ada beasiswa, di sini ini ada info sekolah gini, kita berikan. Terus kita bikinkan sebuah grup di sosial media. Jadi anak-anak yang misalnya kan saya kunjungan dari sekolah ke sekolah. Jadi anak-anak itu dikumpulkan nomornya, jadi kita dikumpulkan dalam satu grup. Mereka bisa terkoneksi satu sama lain dari sekolah yang ini dengan sekolah yang ini, mereka bisa tukar informasi satu sama lain. Jadi gitu kan lebih enak sharingnya gitu. Jadi si database-nya mah udah siap sebenarnya. Ya. Sangat siap ya. Tinggal misalnya tinggal ditawar-tawarin, karena itu kan sebenarnya bisa sangat apa sih namanya? Yang yang patungan itu. Ya, jadi kayak gitulah substitusi ya. Nah, ada bukan ya kayak semacam crowdfunding gitu jadi artinya. Nah, kayak gitu kan sebenarnya itu udah ada beberapa yang memang berhasil kan tuh keren banget. Itu emang di apa namanya di
apa namanya idenya dari mana sih kayak gitu? Itu idenya karena ya maksud tuh gini, karena saya merasa saya jadi dokter kan dari uang Nggak, itu ide dari pribadi. sendiri, dari ide pribadi. Serius? Karena tapi latar belakangnya itu karena maksud tuh karena Iya, saya yang dapat beasiswa itu saya merasa bahwa saya punya tanggung jawab untuk setidaknya memotivasi lah gitu. Jangan saya nggak mau sukses sendirian, sedangkan saya tinggalkan adik-adik di sana segitu aja gitu. Sedangkan masa saya cuma maju sendiri kan nggak bisa gitu. Sedangkan saya sekolah pakai uang mereka juga gitu. Iya. Jadi setidaknya Iya, apa kuliah kedokteran beasiswa ya, saya full beasiswa ya, full Keren. gitu. Jadi saya merasa kenapa nggak saya bisa bermanfaat juga sih gitu. Saya mengajak anak-anak supaya bisa punya motivasi yang sama kayak saya gitu. Dan kan sebenarnya permasalahan seorang anak berhenti untuk melanjutkan pendidikannya bukan hanya pendidikan, bukan hanya biaya kan? Banyak banget. sebenarnya. Pertama ya kan pertama itu biaya yang paling Biasa, besar, itu ya, paling klasik lah ya, paling klasik Terus kan. yang kedua itu ya tadi anak-anak itu tidak termotivasi, kurangnya informasi, belum lagi orang tua pun sebenarnya itu ikut andil Adil di banget situ kan itu. karena kadang ada anaknya yang sudah sangat-sangat termotivasi, terus orang tuanya kan nggak bisa, Nggak kita usah nggak gitu mampu gitu. Ini kawin Itu aja gitu. sebenarnya iya kadang banyak kan gitu, Gitu apalagi ya? yang Perempuan ya? Iya, perempuan di pinggir-pinggiran gitu kan pasti beres sekolah menikah. Iya. Gitu. Itu sebenarnya yang pola pikir yang mau saya rubah gitu loh untuk anak-anak yang ya kan namanya anak SMA dimasukin suatu hal pemikiran itu pasti mereka lebih gampang masuk dan menyerap gitu. Apa namanya? Yuk sekolah ya? Yuk sekolah. Yuk sekolah. Yuk sih pakai UK kita ajak gitu loh. Itu kita ajak. sempet ini nggak nyobain kerjasama dengan dinas gitu? Belum ya. Belum. Saya sih sejauh ini masih cari-cari relasi aja gitu. Oh, ya? Termasuk ya kenapa saya masuk Mojang Jajaka karena saya mikir gini, kalau nunggu saya jadi orang kaya raya akan sangat lama sekali gitu loh. Kan saya bisa aja sih memberikan beasiswa, tapi mungkin saya harus sekaya apa dulu dan kapan saya bisa eksekusi gitu. Iya. Akhirnya memutuskan untuk masuk Mojang Jajaka, berpikiran ya semoga harapannya bisa didukung dong gitu loh sama ya Pemda gitu, karena memang butuh sangat dukungan banyak orang gitu di sini gitu, relasi sana sini gitu. Ya itu sampai sekarang saya masih cari relasi ya, mudah-mudahan ada yang tertarik untuk mendonasikan, ya anggaplah ini mah investasi jangka panjang untuk itu kita keren banget. itu kan gitu. Itu fokusnya di Kabupaten Bandung aja atau enggak? Sebenarnya di sekolah ini harapan besarnya adalah seluruh Indonesia. Harapan besarnya sih itu. Ya, kita tujuannya menjangkau daerah-daerah yang memang akses pendidikannya kurang gitu. Oke. Menjangkau ya misalnya daerah-daerah yang mungkin lebih banyak anak yang tidak mampu dulu gitu. Tapi memang tujuan besarnya adalah seluruh anak gitu loh. Karena gini loh, kualitas bangsa ditentukan sama generasi mudanya, bener nggak? Kalau generasi mudanya bagus, udah bisa dipastiin itu. Enggak, makanya kan gini ya. Ya ini nyangkut dengan pertanyaan yang nanti gitu ya. Kan Dr. Puri juga sekarang aktif di sebuah partai politik ya. Yang kelihatan ada latar belakang sini ya gitu ya. Nah, dan kebetulan wakil bupatinya kan sekarang kan dari situ juga. Iya. Apakah itu bisa jadi peluang kan? Gimana kan? Mudah-mudahan ya. Kenapa tidak gitu loh. Kita tidak menutup mata kalau tapi kadang orang itu memandang politik suatu hal yang agak sedikit masa sih? Iya, kan bukannya bagus buat pencitraan itu teh. Wah. Aduh, saya nggak hidup buat pencitraan sih. Bukan kan kalau Dokter Korima udah citranya udah oke. Nggak, tapi kan minimal buat si pelaku politiknya itu sendiri gitu loh. Mungkin bisa, Ya, tapi nggak, paling-palingnya kan itu bisa jadi poin buat pendekatan ke beliaunya atau siapanya lah yang mudah-mudahan. Iyalah haruslah bisa agak digedein mikrofonnya. Nah, agak diputar nah bisa diputar. Nah, gitu. Sip. Ya, mudah-mudahan lah, maksudnya mudah-mudahan bisa menjalankan program ini dengan adanya kita terjun di dunia politik juga bisa mempermudah. Tentunya maksudnya mempermudah untuk mencapai tujuan yang lebih baik untuk kemaslahatan banyak orang ya, kayak gitu. Iya, makanya ya itu pertanyaan udah agak terlalu maju. Saya agak mundur dikit soal yang Mojang Jajaka. Apa nih?
waktu itu ikut Mojang Jajaka sudah sarjana dong ya? Sudah lulus sarjana tapi lagi koas. Lagi koas mau ujian kan, ya? mau ujian nasional. Enggak, makanya yang jadi pertanyaan, udah sarjana kok ngapain ikutan kayak gituan gitu. Itu dia. Nah, itu yang mau saya tanyain. Karena saya lihat sini nggak ada yang nanya soal itu. Oke. Jadi kenapa tujuannya gini? Karena saya lihat Mojang Jajaka ini sebagai peluang saya untuk mencari relasi, dan maksudnya ya untuk batu loncatan untuk saya sendiri juga dong, sebuah kebanggaan ya gitu, menjadi istilahnya Mojang tuh kan ya orang pilihan gitu loh, representatif iya dong. Representatif gitu. sebuah wilayah kan. Iya gitu. betul gitu. Nah ketika itu saya mikir Mojang Jajaka mungkin oke lah peluangnya gitu. Ya saya coba masuk di situ gitu. Terus sebenarnya tujuan utama saya ikut Mojang Jajaka adalah untuk menjalankan sekolah. Oke, gitu. jadi ada muatan tersendiri ada ya. Ada muatan tersendiri gitu. Bahkan sebenarnya asal ada mungkin di sini nggak banyak orang yang nggak tahu bahwa saya rela untuk istilahnya menunda gelar saya hanya untuk menjalankan sekolah. Ya kan satu itu, kemudian sebagai kan itu udah semifinalis dan menang ya? Oh, no. Nggak finalis ya? Nggak, sebagai finalis pun kesannya kan kasarnya ada kontrak kan, harus bawa selempang itu kemana-mana kan selama berapa? Setahun? Iya, setahun kan ya? Ada beberapa program yang memang dijalankan. Iya kan, gitu. itu kan lumayan menyita waktu, lumayan konsentrasi segala macam kayak gitu, dan pasti yang terkorbankan kan si dokternya itu kan. Iya. Terus gimana waktu itu kok mau malah ngorbanin itu, sedangkan ini kan bisa dibilang ini ke depan mau gimana kan? Iya, sebenarnya kalau ya gitulah. Jadi kita kan harus bisa memilih gitu loh. Saya lebih mengorbankan istilahnya ya karir hanya untuk seorang. Tapi program ini saya pikir untuk banyak orang. Kenapa nggak kita berkorban untuk banyak orang? Gitu, itu sih. Tapi gitu. Bangga kan jadi Mojang Kabupaten Bandung? Bangga. Sangat bangga ya? Sangat bangga. Dan kalau saya lihat sih, itu sangat mendongkrak jam terbangnya Dr. Kori untuk bisa berbicara di mana-mana. Benar nggak sih? Atau sebelumnya juga sudah? Karena saya lihat di IG beberapa kali sebelumnya sudah, cuman setelah adanya Mojang Jajaka mungkin jadi lebih ada detail tambahan aja kayak gitu. Entah memang saling terkoneksi lah satu sama lain gitu. Tapi sebenarnya saya bergerak dimanapun saya nggak pernah bawa apapun. Tapi kan nempel dengan secara otomatis kan? Nempel otomatis, termasuk kayak gelar dokter. Itu nempel dengan sendirinya. Kayak gitu. Itu sih, jadi kalau misalnya dibilang apakah Mojang Jajaka mendongkrak atau enggak, ya saling terkoneksi aja. Jujur ya, kalau saya sebagai cowok ya, misalnya saya ada hati gitu ya sama Dokter Kori. Mikirin enggak, jujur, saya mah udah takut duluan. Kenapa? Nya pinter, nya dokter, nya Mojang Jajaka, gitunya ya Mojang gitunya, terus dengan berbagai kemudian saya mah jadi minder kalau kamu bisa jadi cowok. Susah nggak sih jadi cari jodoh, dapetin jodoh? Jodoh. Susah. bener kan, akhirnya bener tuh, bener Kang Wisnu ya, bener kan? Bener. Makanya ini sesuai dengan tadi pertanyaan titipan, ini single baru atau baru single kan gitu kan? Nggak, sebenarnya bukan susah ya, karena mungkin karena melewati banyak proses itu membuat saya jadi lebih selektif, tapi bukan pemilih, lebih selektif aja gitu. Terus kenapa saya maksud tuh gini, kenapa perempuan berpendidikan tinggi, berpenghasilan, itu tuh sebenarnya sebagai bekal kita ya gitu, bukan untuk menyaingi laki-laki. Itu bukan untuk menyaingi laki-laki ya, perlu dicatat gitu. Siapa tahu nanti kalau misalnya dapet jodoh, tiba-tiba pasangan kita ada apa-apa, kita nggak terus gimana? Setidaknya kita punya backup plan gitu loh. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Kenapa cowok paling males sama yang cewek mandiri mah, benar serius? Ya gimana? Tapi gini lah, ini kan repot ini ya, restorasi podcast ini kan direkam awal Maret 2021 ya, makanya butuh ketegasan. Pada saat rekam ini status sedang ada atau tidak pendamping? Aduh. Harus dijawab kayak penonton. Kang Wisnu butuh jawaban? Perlu.
sedang available atau tidak hari ini? Kalau Per hari ini aja, hari ini kan nggak tahu besok. Oh iya, hari iya. ini. Saya datang sendiri hari ini. Oh iya. Oke, saya datang sendiri. Oke. Saya kalau secara marital status single dong, tapi Iya, kalau marital yang single. deket ya ada. Tapi ada target kapan merubah status Iya, No. ada atau target mah, tapi belum tahu kapannya. Masa sih? Apa kan sebagai seorang yang bergerak di bidang kesehatan kan tahu masa-masa usia wanita yang cocok untuk Iya. memiliki keturunan. Tahu. Tapi kan balik lagi. Ada apa enggak? Ada nggak yang datang ke bapak? Belum ada. Oke, itu ya kode. Siapa yang berani langsung tanya ke bapak ya. Iya, Dan- jadi kalau mau deketin datanglah ke bapak. Tuh, tunggu apa lagi kan? Tinggal siapa yang berani nanya ke bapak tuh. Iya. Siapa yang berani datang ke rumah itu aja Nah. gampang kan. Cuman kan karena belum ada, ya gimana? Oke. Tapi nggak ada kriteria khusus kan? Yang Kriteria bedanya khusus. misalnya 25 tahun gitu aman kan? Beda 25 tahun. Mm-mm. As long as kitanya nyaman nggak masalah. Oke, kalau gitu saya nanya ke bapak. Bapak yang mana? Kan kan langsung gitu. Ya kan nggak masalah kan gitu. Nggak salah, umur nggak sih? Nggak ada kriteria yang ini. Tapi kalau yang apa ya? Saya suka cowok yang smart. Oke, smart itu biasanya udah kelihatan dari bentuk kepalanya sih. Kalau botak itu biasanya pintar. Karena habis dipakai mikir ya. Iya, kalau yang depan ini pintar, kalau yang Oke. belakang ini Terlalu pemikir. memikirkan masa lalu itu. Nah, jadi kalau ya depan kan? dan belakang habis itu samanya dia pikir dia pintar. Nah, gitu. Bisa. Oke. Bisa. Oke, ini udah berapa menit nih? Oh, udah mau ini kayak tadi ada pertanyaan titipan dari Pak Ketua. Kok mau masuk ke dunia politik? Ya ini mah pertanyaan normatif sih. Oke. Langsung itu saya tembak deh kalau gitu. Emang ada keinginan buat menjadi salah satu anggota perwakilan rakyat? Untuk sekarang? Mhm. Untuk sekarang no. Nggak, seriously. Dah. Karena gosip yang sangat kencang banget. Aduh. 2024 ini katanya mau maju. Sekarang kan 2021. Iya. Kan udah mulai ngukur timeline lah gitu. Aduh. Sebenarnya masuk ke Dunia politik. Saya sempat kepikiran untuk bagaimana kalau saya ikut dalam proses pembuatan kebijakan gitu. Pernah berpikir untuk ke sana, tapi di sisi lain saya berpikir bahwa saya merasa ilmu saya belum mumpuni gitu loh. Oke. Karena saya nggak mau kalaupun misalnya saya nanti nyalek, tapi belum kepikiran nih. Iya, kalau ini kan kalau yang misalnya seandainya Kalaupun saya nggak mau jadi caleg yang mentah. Oke. Gitu, karena banyak hal yang misalnya banyak hal yang dipikul di situ. Saya membawa nama saya sendiri, saya membawa nama partai, ya kan. Terus saya harus benar-benar disiapkan dengan sangat-sangat matang, kayak gitu. Saya butuh banyak ilmu untuk membuat kebijakan. Jadi Oke. saya nggak bisa nanti nggak akan sembarangan gitu loh. Itu. Gitu. Ya kalau misalnya memang nanti ada rezekinya untuk menjadi seseorang nanti di bangku parlemen. Ya mungkin itu Ya udah kalau jalan. misalnya dari sisi kemampuan, dari sisi popularitas juga kan udah kalau menurut saya udah cukup gitu ya. Tinggal mungkin siapa tahu ada yang mau mensponsori. Ya kalau misalnya, tapi menurut saya belum cukup. Terus mau sampai kapan cukupnya? Nanti ada waktunya. Oke. Saya masih perlu banyak belajar. Gitu. Sip lah, karena sudah azan. Yes. Kayaknya kita Ya, cukup. nanti kalau misalnya nama saya terpampang, lupa coblos. Memang apa di mana di undangan atau di apa ini tuh maksudnya? Oke deh. Oke ya. Gitu. Kita sudahi dulu repotnya kali ini. Ya, yang pasti kita bikin yang nonton untuk penasaran. Tapi jangan kapok loh ya. Serius. Enggak lah. Ya, berikutnya kita akan ngobrol yang lebih dalam lagi. Siap. Ya, tapi yang pasti bukan kesehatan. Nah, kalau kesehatan mah silahkan lihat saja di aktivitas beliau sehari-hari. Tapi boleh dong sebutin sekarang sebagai dokter jaga di klinik apa? Sekarang saya jaga untuk praktek umum, saya jaga di Klinik Yaska Medika di Itu di mana Jalan Sukapura.
Kiara Condong. Kira suka Jadi kalau mau ketemu saya boleh di sana. di sana ya. Terus satu lagi saya praktek di klinik estetik di Antapani, namanya Bunkos Klinik. Nanti dapat siap. perawatan sama aku. Iya dong, harus ya, karena kalau saya dengar obrolannya di Tribun Jabar juga, itu teh udah launching atau belum skincare-nya? Skincare sebentar lagi, mudah-mudahan. Sekarang lagi proses notifikasi BPOM. Sudah dipersiapkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa cepat. Nanti kalau udah jadi saya boleh nyoba? Boleh. Nggak, masalahnya saya tuh paling disebelin sama semua yang ahli skincare karena ngabisin bahan terlalu luas. Gitu. Nanti saya kasih. Oh, syukur ya. Oke ya, cukup. Oke, makasih banget ya waktunya Dr. Korrie. Udah, ini obrolan yang sangat hangat sekali ya, dan kita tutup saja langsung seperti tadi. Masih ingat kan ya? 3, 2, 1. Oke. Thank you. Terima kasih. Oke.